Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, para mahasiswa yang pada hari ini hadir. Pada hari ini kita akan melaksanakan kuliah dengan mata kuliah Kebijakan Pendidikan Nasional. Yang perlu diketahui oleh saudara adalah bahwa materi ini sebanyak 3 SKS, kemudian diberikan kepada mahasiswa Magister Pendidikan Agama Islam dengan tujuan untuk mengetahui bahwa setiap mahasiswa siapapun itu harus mengetahui yang namanya tentang kebijakan pendidikan nasional yang pernah ada di Indonesia, yaitu sebelum masa kemerdekaan, kemudian juga setelah merdeka, dan sampai saat ini kita memiliki undang-undang tentang pendidikan nasional nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional. Nah, di dalam undang-undang tersebut bahwa dinyatakan sistem pendidikan nasional di Indonesia hanya satu pendidikan nasional. Kemudian yang lain-lainnya itu semacam turunan-turunan dari peraturan-peraturan tersebut, maka akan muncul dengan peraturan pemerintah secara operasional. Nah, oleh karena itu, mata kuliah ini merupakan mata kuliah kebijakan pendidikan Islam yang harus diteliti dan didiskusikan oleh mahasiswa pasca sarjana. Kemudian untuk kompetensi dasar yang harus diketahui oleh mahasiswa adalah yang pertama, mengetahui dan memahami tentang kebijakan pendidikan sebelum merdeka dan setelah merdeka, kemudian bagaimana aplikasinya sampai dengan hari ini masih diberlakukan tentang undang-undang tersebut. Nah, mata kuliah ini bertujuan untuk merumuskan kebijakan pendidikan nasional yang berorientasi kepada masyarakat madani. Setelah itu kita juga akan mengetahui bagaimana mahasiswa dapat menganalisis tentang pendidikan Islam ini secara perspektif keislaman. Oleh karena itu, maka untuk kuliah pada hari ini kita akan memulai dengan yang pertama ada dengan penjelasan materi pokok bahasan secara berjenjang dari mulai kebijakan pendidikan nasional, kemudian ada faktor-faktor yang mendorong lahirnya kebijakan pendidikan nasional, baik secara ideologis Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, kehidupan agama, perkembangan iptek, globalisasi. Kemudian berbagai kebijakan pendidikan nasional di Indonesia pra kemerdekaan, Orde Lama, Orde Baru, dengan adanya SKB 3 Menteri, era reformasi, dan kecenderungan masing-masing zaman. Yang berikutnya ada topik kebijakan tentang kurikulum pendidikan, kemudian kebijakan tentang sertifikasi guru dan dosen, kebijakan tentang penerimaan peserta didik baru, kebijakan tentang pendidikan ramah anak, kebijakan tentang pondok pesantren. Nah, yang kebijakan pondok pesantren ini sekarang alhamdulillah sudah muncul dengan undang-undang pesantren yang terbaru, ya. Kemudian kebijakan belajar sepanjang hari, kebijakan tentang usia sekolah dan ujian nasional, kebijakan tentang penyelenggaraan pusat kegiatan belajar, kemudian kebijakan tentang pendidikan karakter di sekolah, dan yang ke-14 adalah kebijakan tentang merdeka belajar. Nah, untuk yang terakhir ini mungkin saudara-saudara perlu diketahui bahwa dengan adanya sistem merdeka belajar atau kampus merdeka, maka setiap mahasiswa diperbolehkan mengambil mata kuliah atau prodi lain di luar prodinya sendiri atau di luar kampus sendiri, sehingga bisa nanti bersinergi antara kampus kita dengan kampus yang lain atau antara mahasiswa dengan mahasiswa yang lain. Nah, dengan kebijakan-kebijakan ini yang harus didalami oleh mahasiswa, maka setiap mahasiswa nanti akan mengetahui tentang posisi sebagai apa nanti, apakah nanti sebagai guru, apakah sebagai dosen, apakah sebagai pelaksana. Maka dengan mengetahui kebijakan-kebijakan ini, kita akan mendapatkan kesadaran bahwa yang namanya sebuah kebijakan adalah berlaku untuk umum dan bersifat berlaku untuk umum, kemudian juga bersifat memaksa atau mengarahkan, sehingga nanti masyarakat Indonesia akan menjadi masyarakat yang baik, yang terdidik, sebagaimana diharapkan dari Undang-Undang Dasar 1945.
Saya kira itu untuk sebagai pengantar. Nanti kita akan kuliah di beberapa topik dengan pembahasan yang sangat detail sehingga nanti mahasiswa memiliki kemampuan yang lebih baik. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, pada hari ini kita akan masuk ke dalam materi tentang kebijakan pendidikan nasional. Yang perlu diketahui oleh saudara-saudara adalah bahwa kebijakan pendidikan itu ada dua pemahaman tentang kebijakan pendidikan. Ini menurut Marta Tiller. Yang pertama, pendidikan sebagai bagian dari kebijakan publik. Yang kedua, ada pendidikan dalam kebijakan publik. Nah, yang disebut dengan pendidikan sebagai bagian dari kebijakan publik adalah bahwa kebijakan publik, di dalam kebijakan publik itu ada yang disebut dengan pendidikan. Nah, beda dengan yang ini. Kalau misalnya pendidikan dalam kebijakan publik itu, nah di dalam kebijakan publik itu ada pendidikan. Nah, dari kebijakan publik itu ada sistem pendidikan nasional. Nah, dari pendidikan itu ada yang disebut dengan subsistem pendidikan agama misalnya. Agamanya kan yang kita akui ada 6 agama misalnya. Nah, itu sebagai bagian dari subsistem dari kebijakan pendidikan. Nah, oleh karena itu di kita hanya menganut satu sistem pendidikan nasional dengan yang disebut dengan sistem pendidikan nasional itu yang dalam bentuk Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Nah, apa isinya dari sifat dari kebijakan pendidikan itu? Yang pertama, bahwa pendidikan sebagai kebijakan publik dicirikan satu, ditetapkan oleh negara. Nah, negara di sini adalah biasanya kalau kita membuat undang-undang itu ada yang disebut dengan legislatif atau dengan eksekutif. Nah, legislatif itu diwakili oleh DPR, kemudian dengan eksekutif sebagai pendamping atau dari manapun ini datangnya tentang kebijakan ini, itu sama-sama di antara legislatif dengan eksekutif itu sama-sama bekerja sama mengesahkan pendidikan ini. Yang kedua, cirinya adalah mengatur kehidupan bersama publik. Jadi untuk Undang-Undang Nomor 20 atau Sisdiknas ini itu mengatur tentang kehidupan publik, tentang bagaimana masyarakat Indonesia itu harus sekolah atau belajar dari mulai prasekolah, kemudian SD atau SLTP, SMA sampai dengan perguruan tinggi. Nah, itulah yang disebut dengan beberapa jenjang pendidikan yang perlu diatur di dalam perundang-undangan ini, sehingga nanti setiap orang yang menjadi peserta didik dimanapun jenjangnya, dia akan terkena peraturan ini supaya menjadi orang yang lebih baik sesuai dengan tujuan pendidikan. Yang ketiga, cirinya itu adalah berdampak luas bagi masyarakat, bahwa yang namanya undang-undang Sisdiknas itu tidak hanya berlaku bagi orang-orang yang sedang sekolah saja, tetapi juga bagi masyarakat yang memang tidak sekolah. Nah, oleh karena itu pemerintah memiliki beberapa cara. Bagi yang mereka mampu untuk sekolah di formal, maka silakan masuk di sekolah formal. Tetapi bagi mereka yang memang tidak mampu, maka disediakan yang disebut dengan pendidikan informal atau pendidikan non formal, sehingga semua orang merasakan pendidikan sebagai hak segala bangsa, hak untuk rakyat, sehingga rakyat itu menjadi setara di dalam hal mendapatkan hak-haknya sebagai masyarakat Indonesia. Yang berikutnya yang perlu diketahui oleh kita bersama sebagai mahasiswa adalah kita melihat tentang kebijakan pendidikan dalam filsafat dan teori pendidikan adalah strukturnya seperti ini. Yang pertama ada filsafat manusia, kemudian diturunkan kepada visi pendidikan, kemudian turunkan kepada misi pendidikan, ada kebijakan pendidikan, ada program pendidikan, ada pelaksanaan pendidikan. Nah, dari filsafat ini maka akan terlihat nanti bagaimana setiap negara atau setiap masyarakat memiliki tentang kebijakan pendidikan yang bersifat internal maupun yang bersifat umum.
dari yang dilahirkan dari filsafat ini. Nah, oleh karena itu, bahwa pendidikan ini harus menjadi bagian dari masyarakat Indonesia, maka semua orang, semua masyarakat memiliki hak yang sama. Nah, oleh karena itu, untuk mendukung hal tersebut, maka pemerintah telah membuat kebijakan tentang wajib belajar 9 tahun, yaitu bahwa masyarakat Indonesia wajib memiliki atau belajar yang dibuktikan dengan sertifikat lulusan SD maupun lulusan SMP. Nah, di dalam negara yang bersifat otonomi daerah seperti saat sekarang di Indonesia, itu yang diberlakukan di daerah itu bervariasi. Ada yang memang kewajiban belajar itu 12 tahun, ada yang 9 tahun. Yang 9 tahun itu wajib oleh negara, tetapi yang 12 tahun itu wajib di daerah sesuai dengan kemampuan kepala daerah. Bahkan di beberapa negara di luar negeri yang pernah saya kunjungi itu, misalnya di Brunei Darussalam, itu yang namanya wajib belajar itu sampai dengan pendidikan tinggi. Oleh karena itu masyarakat di sana itu kalau misalnya tidak memiliki apapun orang tuanya, dia kalau berkeinginan untuk belajar, ya dia bisa belajar gratis sampai dengan perguruan tinggi. Nah, mungkin di Indonesia ini belum mampu ya untuk mengajarkan sampai dengan perguruan tinggi, tetapi dengan wajib belajar hanya 9 tahun. Namun demikian juga sebetulnya tidak atau belum semua 100% masyarakat Indonesia mendapat pendidikan sampai 9 tahun karena berbagai hal yang memang menjadi kendala bagi masyarakat itu sendiri, dari mulai masalah ekonomi, dari mulai masalah halangan dari orang tuanya atau dari masyarakat yang lainnya, sehingga mereka tidak mampu melaksanakan wajib belajar sebagaimana yang diwajibkan oleh negara. Saudara sekalian, kita ingin melihat beberapa aspek dari pendidikan nasional. Yang pertama, di Undang-Undang Dasar 45 itu ada pasal 31 ayat 3. Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Nah, yang dimaksud undang-undang ini adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Apakah mungkin ada sistem pendidikan lain setelah sistem pendidikan nasional di Indonesia? Misalnya, sistem pendidikan Islam dengan undang-undang yang tersendiri, atau misalnya ada sistem pendidikan agama Islam, Buddha, atau Hindu, atau Katolik, atau Kristen, atau Konghucu. Ya, saya kira kalau dengan amanat Undang-Undang Dasar 45 di pasal 31 ini, satu hal yang tidak mungkin, ya, ada sistem pendidikan yang berdampingan dua-duanya misalnya. Nah, sekarang terbukti. Yang muncul malah yang kita inginkan adalah sistem undang-undang sistem pendidikan nasional, tetapi yang muncul malah undang-undang tentang pondok pesantren. Ini kan satu bukti bahwa Indonesia hanya menghendaki satu sistem pendidikan nasional. Di luar itu menjadi subsistem dari pendidikan nasional. Nah, inilah yang perlu dipahami oleh saudara-saudara sebagai mahasiswa, bahwa tidak semudah dengan membalikan tangan ketika kita mau mengadakan sebuah kebijakan pendidikan nasional itu dengan serta-merta harus ada, karena itu melalui proses yang sangat lama dengan muatan-muatan politik yang cukup tinggi. Yang berikutnya, dasar hukum pendidikan nasional yang perlu saudara ketahui, kita pernah memiliki Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950 tentang dasar-dasar pendidikan dan pengajaran di sekolah. Yang kedua, kita pernah memiliki Undang-Undang Nomor 12 Tahun 54 tentang pernyataan berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 50 tentang dasar-dasar pendidikan dan pengajaran di sekolah untuk seluruh Indonesia. Yang ketiga, kita punya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1961 tentang perguruan tinggi. Nomor 4, kita pernah memiliki Undang-Undang Nomor 14 RPS tahun 65 tentang Majelis Pendidikan Nasional
Kemudian nomor 5, kita pernah memiliki Undang-Undang nomor 19 PNPS tahun 65 tentang pokok-pokok sistem pendidikan nasional Pancasila. Berikutnya, kita pernah memiliki Undang-Undang nomor 2 tahun 89 tentang sistem pendidikan nasional. Nah, dari mulai Undang-Undang nomor 2 inilah banyak di dalamnya pertentangan-pertentangan ya di antara masyarakat, sehingga undang-undang ini diperbaharui lagi dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional yang sampai saat ini masih berlaku. Konon katanya akan ada perubahan atau ada penggantian terhadap undang-undang ini yang sekarang sedang menjadi wacana di masyarakat maupun di pemerintahan, sehingga kita tinggal menunggu kapan itu akan diundangkan lagi atau cukup dengan yang ini. Nah, itulah beberapa yang perlu diketahui oleh saudara-saudara sekalian, bahwa Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional tidak berdiri sendiri, tetapi sebelumnya pernah ada undang-undang yang mengatur tentang pendidikan itu, tetapi memang sifatnya masih bersifat parsial. Nah, mudah-mudahan dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 ini, maka Indonesia bisa menjadi satu di dalam menghadapi pendidikan nasional, baik bagi masyarakat yang memang mampu untuk belajar langsung maupun yang tidak mampu dengan cara-cara yang lain disediakan oleh pemerintah. Nah, oleh karena itu, kalau kita lihat membandingkan antara tujuan pendidikan nasional yang berada pada Undang-Undang nomor 2 tahun 89 itu akan berbeda nanti dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2003. Di Undang-Undang nomor 2 tahun 89 tentang sistem pendidikan nasional, tujuan pendidikan nasional adalah pendidikan nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti yang luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan sehat rohani dan jasmani. Nah, di sini ditekankan dari Undang-Undang nomor 2 ini bahwa Indonesia itu harus membentuk mencerdaskan bangsa. Jadi kecerdasannya dulu yang diutamakan. Sehingga muncullah generasi-generasi masyarakat Indonesia yang di bawah undang-undang ini menjadi manusia-manusia yang ber-IQ tinggi tetapi yang berakhlak yang kurang baik. Sehingga istilahnya pinter tapi minterin orang atau pinter tetapi untuk minterin orang ya. Nah, itulah yang kita tidak inginkan di dalam undang-undang ini. Nah, oleh karena itu kita lihat di tujuan pendidikan di bawah Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 di pasal 3 disebutkan pendidikan nasional bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Nah, jadi ini tekanannya. Kalau di Undang-Undang nomor 2 itu adalah untuk mendapatkan manusia yang cerdas, kemudian bertakwa. Kalau di Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 itu untuk mendapatkan manusia yang beriman dan bertakwa, berakhlak, baru menjadi manusia yang berilmu, cakap, kreatif, mandiri, menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Nah, inilah yang membedakan antara dua undang-undang tersebut sehingga melahirkan manusia-manusia Indonesia yang berbeda karakter dari dua undang-undang ini yang sekarang kita bisa melihat secara nyata di masyarakat. Saudara-saudara sekalian, yang berikutnya untuk diketahui juga oleh saudara, ada perubahan struktur kurikulum. Menurut Undang-Undang nomor 2 tahun 89 itu, ada yang disebut dengan struktur kurikulum pendidikan nasional. Undang-Undang nomor 2 tahun 89 itu ada disebut dengan jenis, jalur, dan jenjang pendidikan di pasal 39. Nah, di dalam struktur undang-undangnya itu, pendidikan Pancasila itu menjadi nomor 1. Pendidikan agama nomor 2. Baru yang lain-lainnya nomor sekian.
Nah, ini yang membedakan. Jadi Undang-Undang nomor 2 itu Pancasila itu nomor 1, kemudian pendidikan agama nomor 2. Nah, berbeda dengan di Undang-Undang nomor 20. Kurikulumnya itu mulai berbeda jauh. Pendidikan agama menjadi nomor 1. Baru nomor 2 pendidikan kewarganegaraan. Jadi inilah yang membolak-balikan antara pendidikan Undang-Undang nomor 2 dengan Undang-Undang nomor 20. Dari sistem tujuan yang berbeda, mempengaruhi terhadap tujuan pendidikan yang berbeda, kemudian juga mempengaruhi terhadap struktur kurikulum yang berbeda. Nah, oleh karena itu sekarang pendidikan agama itu dimanapun menjadi sebuah kewajiban bagi sekolah atau bagi pemerintah untuk tetap melaksanakan, baik di tingkat prasekolah, pendidikan dasar, pendidikan menengah, maupun di pendidikan tinggi. Jadi kewajiban agama itu wajib diajarkan dalam bentuk mata pelajaran. Nah, bagaimana kalau misalnya masyarakat itu agamanya yang berbeda? Di kita kan ada 6 agama yang diakui oleh negara, sehingga mereka itu memiliki hak yang sama. Kalau misalnya di kelompok itu ada siswa yang mayoritas agama Islam, misalkan ada 10% atau 30% dari kelompok kelas itu pendidikan non agama, maka ketika dia dibelajarkan agama, dia tidak boleh ikut. Dia boleh dikeluarkan atau boleh di luar. Nanti oleh pimpinan sekolah itu akan didatangkan para pendidik-pendidik agama yang seagamanya. Nah, itulah yang diatur dalam peraturan-peraturan pemerintah lainnya. Jadi kita tidak boleh mengajarkan agama yang berbeda kepada masyarakat yang berbeda. Tetapi agama itu harus diajarkan kepada masyarakat yang sama dengan pendidik yang sama. Sehingga tidak dianggap intervensi atau tidak dianggap pemurtadan terhadap pihak-pihak yang lainnya. Nah, ini saya kira Bapak Ibu sekalian yang perlu diketahui dari Undang-Undang nomor 2 tahun 89 dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 23 itu dari sisi tujuannya, kemudian dari sisi kurikulum dan implementasinya di lapangan. Yang berikutnya kita lihat ada penyelenggara pendidikan nasional, ada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu membawahi atau mengurusi tentang PAUD atau pendidikan anak usia dini, kemudian ada SD, ada SMP, dan ada SMA atau SMK. Sedangkan di Kementerian Riset dan Teknologi itu mengurusi tentang universitas, akademi, institut, sekolah tinggi, dan sebagainya. Kemudian ada juga di bawah Kementerian Agama, itu ada menyelenggarakan pendidikan agama dan keagamaan yang memang ada di lingkungan Kementerian Agama. Nah, oleh karena itu kita pernah memiliki 3 kementerian tentang pendidikan. Kemudian dilebur lagi pada zaman Jokowi itu menjadi tetap 2 lagi, ada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan ada Kementerian Pendidikan Agama. Jadi inilah sebuah perubahan-perubahan yang bersifat mendasar yang perlu kita ketahui bersama, bahwa sistem pendidikan kita itu dengan tujuan yang sama, tetapi di dalam kurikulumnya berubah mengikuti kehendak zaman atau menyesuaikan dengan perkembangan zaman, sehingga masyarakat Indonesia ketika dia berhasil sekolah itu tidak ditinggal zaman atau tidak ketinggalan zaman di dalam menghadap kehidupan sehari-harinya sebagai bangsa dan masyarakat Indonesia. Saya kira itu untuk sementara kita sampaikan bagaimana kebijakan pendidikan nasional ini diberlakukan oleh negara kepada masyarakatnya untuk mendapatkan manusia yang bertakwa, beriman, bertakwa dan berakhlak yang baik, menjadi manusia yang cerdas dan lain sebagainya. Saya kira itu, mudah-mudahan dari saudara ada pertanyaan-pertanyaan yang atau didiskusikan, beberapa hal yang perlu didiskusikan, atau ada pertanyaan jika memang saudara-saudara ada yang belum paham tentang ini. Demikian untuk sementara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kami berikan waktu untuk diskusi atau pertanyaan. Silakan. Izin bertanya, Pak. Bagaimana
kebijakan pemerintah dalam memfasilitasi program wajib belajar di Indonesia? Apakah sudah mencapai target? Saya izin bertanya juga, jadi pada saat ini ada sebagian orang tua yang memiliki modal untuk membelajarkan anaknya di rumah daripada di sekolah. Apakah kelulusan program homeschooling diakui oleh pemerintah? Tadi sudah saya jelaskan bahwa wajib belajar di Indonesia itu sudah diatur oleh pemerintah yang ditujukan kepada masyarakat Indonesia semuanya sebagai warga negara yang memiliki hak untuk belajar. Dengan wajib belajar itu tidak boleh ada masyarakat Indonesia yang tidak belajar. Namun demikian, wajib belajar tadi itu baru terbatas secara nasional, memang hanya 9 tahun, yaitu wajib belajar SD dan wajib belajar SMP. Jadi dengan demikian setiap masyarakat Indonesia minimal, baik yang mampu maupun yang tidak mampu, dia memiliki sertifikat yang disebut dengan SMP. Namun tadi saya katakan bahwa di beberapa daerah yang secara otonomi dia bisa menggunakan anggaran lebih, mereka ada yang menggunakan wajib belajar itu sampai 12 tahun, berarti sampai dengan SMA ya. Nah, bagi masyarakat setempat, terutama kalau nggak salah di Kabupaten Badung di Bali itu ada, sudah diwajibkan masyarakat itu wajib belajar sampai 12 tahun. Jadi pada masyarakat di Kabupaten Badung itu tidak ada lagi misalnya orang yang hanya lulus SD atau lulus SMP, tetapi harus lulus SMA. Nah, saya belum mendengar ada di daerah misalkan wajib belajar sampai perguruan tinggi. Nah, ini saya belum pernah dengar kalau yang itu. Namun demikian, pemerintah pusat memberikan peluang kepada masyarakat yang memang tidak mampu tetapi memiliki kemampuan untuk belajar dan ada kemauan dengan sistem beasiswa tadi itu. Beasiswa dengan kartu Indonesia Pinter bagi masyarakat yang tidak mampu. Jadi inilah upaya-upaya pemerintah di dalam soal wajib belajar. Nah, bagi penanya yang kedua, tadi menanyakan bagaimana kebijakan homeschooling di Indonesia. Nah, homeschooling itu tadi sudah saya jelaskan bahwa kalau dulu sebelum diatur, orang belajar di rumah itu tidak diakui. Tetapi untuk sekarang itu, homeschooling sudah diatur oleh pemerintah. Dan dia boleh melaksanakan bagi orang tua yang memang mampu secara ekonomi, menyekolahkan anaknya di rumah dengan cara mengundang guru sebagai pengajar ke rumah. Tetapi dengan syarat bahwa untuk yang belajar itu memang harus didaftarkan di sekolah yang terdekat, di zonanya yang terdekat, sehingga nanti ketika mereka itu harus ujian, mereka akan ujian bersamaan dengan sekolah yang bersangkutan karena sudah terdaftar sebagai siswa tetapi dia sekolahnya sekolah di rumah. Nah, itu yang berkaitan dengan homeschooling di Indonesia. Dan ini sebetulnya untuk kalau di luar negeri itu sudah banyak ya, bagi masyarakat yang memang sudah mampu atau mampu tetapi tidak berkeinginan masuk ke dalam komunitas yang besar, takut terkena pengaruh-pengaruh yang lain, maka mereka biasa sekolah di rumah. Itulah yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan dari 4 pertanyaan ini bisa terjawab sehingga bisa dipahami oleh semua mahasiswa yang hadir hari ini, tidak hanya oleh yang bertanya. Demikian. Masih ada lagi? Kalau sudah tidak ada lagi, kita sudah cukup waktunya. Kita akhiri lagi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.